Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, semuanya. Salam budi luhur. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang penambangan data dengan algoritma KKN dengan dataset White Wine Quality. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan saya dan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Jenny Tabi Yang pertama ada Jenny Tabita Putri dengan NIM 2311500 Selanjutnya ada Ferry Rahma Aulia dengan NIM 2311501. Dan yang terakhir yaitu saya sendiri dengan Rifki Haris Abdurrahman dengan nomor NIM 231150884. Selanjutnya kita akan masuk ke bab pendahuluan. Dataset yang saya ambil ini adalah kumpulan data yang berisi informasi mengenai kualitas anggur putih yang diperoleh dari hasil uji kimia. Setiap baris dalam dataset mewakili satu sampel anggur dengan 11 atribut menjelaskan karakteristik seperti keasaman, kandungan gula, dan tingkat alkohol. Dataset ini digunakan untuk menganalisis dan memprediksi kualitas anggur berdasarkan parameter kimia yang ada. Dataset yang saya ambil dan teman-teman saya ambil ini didownload dari Kaggle pada tanggal 23 Oktober 2024 per jam 12 siang. Dataset yang kami ambil ini sering dimanfaatkan untuk melakukan analisis eksploratif mengenai hubungan antara komposisi kimia anggur dan kualitasnya. Kedua, ada membangun model prediktif machine learning untuk menilai suatu atau memprediksikan kualitas anggur berdasarkan fitur-fitur yang ada. Dan yang terakhir mengklasifikasikan kualitas anggur ke dalam kategori yang lebih tinggi atau rendah. Selanjutnya ke penjelasan. 11 atribut dataset yang ada di dataset kita, yang itu yang pertama ada fixed acidity yaitu keasaman tetap, umumnya asam tertarat yang tidak menguap selama fermentasi. Yang atribut yang kedua itu ada volatile acidity yaitu asam yang mudah menguap seperti asam asetat yang berlebihan dapat menyebabkan rasa asam tajam. Dan atribut yang ketiga ada citric acid, yaitu asam sitrat yang menambah kesegaran dan rasa buah pada anggur. Dan atribut keempat ada residual sugar, yaitu gula yang tersisa setelah fermentasi selesai mengaruhi rasa manis anggur. Atribut yang keempat ada chloride, yaitu kandungan garam yang diukur melalui korida mempengaruhi rasa garam anggur. Dan atribut keenam ada free sulfur dioxide, yaitu sulfur dioksida bebas digunakan sebagai pengawet, tetapi terlalu banyak dapat mengganggu rasa. Dan atribut ketujuh ada total sulfur dioxide, yaitu jumlah total sulfur dioksida termasuk bentuk terikat dan bebas. Yang ke-8, atribut yang ke-8 ada density, yaitu kerapatan cairan anggur, sering berkaitan dengan kandungan gula dan alkohol. Atribut yang ke-9 ada pH, mengukur keasaman atau kebasaan anggur. Atribut ke-10 ada sulfate, yaitu kandungan sulfat yang dapat meningkatkan tingkat kebersihan dan stabilitas mikrobiologis anggur. Atribut yang terakhir ada alkohol, yaitu persentase kandungan alkohol dalam anggur. Dan yang terakhir ini itu adalah hasil dari outputannya, yaitu quality, skor kualitas anggur yang diberikan oleh ahli dengan skala 0 sampai 10. Oke, selanjutnya kita eh, em, terdapat data set awal data pada white wine quality pada dataset awalnya. Terdapat 4.898 data, yang dimana terdapat 1.640 white wine kualitas buruk dan 3.258 pada white wine kualitas baik. Selanjutnya kita akan melakukan penyeimbangan. Nah, pada data pre-processing ini, kita melakukan pembersihan data. Yang pertama, kita menyiapkan data dengan memangkas dari 4.898 data menjadi 3.000 data, yang dimana 1.500-nya dari data pada white wine kualitas baik dan 1.500-nya lagi dari white wine kualitas buruk. Di sini kita menambahkan label pada kelas. Label pada kelas ini untuk menentukan value white wine
white wine mana yang kualitasnya baik dan kualitasnya nol. White wine kualitas baik ini akan diberi value dengan satu, sedangkan yang kualitas buruk kan diberi value dengan nol. Range dari kualitas buruk itu ada dari range 3 sampai 5 untuk white wine kualitas yang buruk. Kalau untuk white wine yang kualitasnya baik, range quality-nya dari 6 sampai 9. Di data processing ini kita membaginya menjadi dua, yaitu bukan bagi jadi dua. Kita membagi 10% untuk data testing dan 90% untuk data training. 10% untuk data testing ini, di data testing ini kita menambahkan dua label baru, yaitu label aktual dan label prediction. Di label aktual ada kualitas asli yang kita dapatkan dari data set yang sebetulnya. Terus lalu kalau untuk prediction ini kualitasnya kita dapatkan menggunakan rumus KNN. Pada data testing ini kita terdapat 300 row dan di data training ini terdapat 2.700 row data. Selanjutnya, untuk perhitungan dari KNN quality, kita di sini memanggil function yang udah kita buat sendiri di Excel. Functionnya itu adalah KNN quality. Di sini saya akan menunjukkan koordinatnya untuk function KNN quality-nya. Nah, di sini kita menggunakan K-nya sama dengan 5. K ini berarti algoritma KNN akan mempertimbangkan 5 tetangga terdekat dari data testing untuk menentukan kelas atau label prediksi. Lalu di sini untuk bagian perhitungannya, kita menggunakan eh, cara metode Euclidean distance yang ada di PPT, di mana setiap atribut dari data training dikurangin atribut dari data testing, kemudian dipangkatkan 2. Lalu ditambah lagi atribut data training dikurangin X data testing dipangkatin 2. Nah, output dari codingan ini adalah function yang kita gunakan untuk prediction-nya di sini. Nah, dari hasil data testing ini, kita ada evaluasinya, ada TP, TN, FP, FN, akurasi, dan kesimpulan. Di sini, di mana TP yaitu jumlah data yang diprediksi kualitasnya baik dan kenyataannya baik. TN jumlah data yang diprediksi kualitasnya buruk dan kenyataannya buruk. FP jumlah data yang diprediksi kualitasnya baik tapi kenyataannya buruk. Dan FN adalah jumlah data yang diprediksi kualitasnya buruk tapi kenyataannya baik. Nah, di sini TP-nya ada 94 data, TN-nya ada 95 data, FP-nya ada 60 data, FN-nya ada 51 data. Lalu, akurasi yang dapat kita ambil yaitu 0,63, di mana di Guide for Classifying dari AUC di sini termasuk dengan kesimpulannya poor classification. Jadi data yang kita punya memiliki poor classification. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat sore. Salam budi luhur.